Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Imam Suyitno MPD dan Bapak Arif Fauzi MPD. Yang terhormat, dosen pembimbing Profesor Dr. Imam Suyitno MPD dan Ibu Dewi Aryani SSSPD MPD dan teman-temanku sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adila Pratiwi, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Representasi Kebutuhan Interaksi Sosial dalam buku Ajar BIPA Literasi Komunikasi 1. Bahasan yang akan saya ulas adalah Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, dan definisi operasional. Bab 2. Kajian pustaka yang berisi buku ajar BIPA dan interaksi sosial. Bab 3. Metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, alat pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Pada latar belakang masalah, ada variabel dan aspek. Variabel pertama adalah BIPA. Di sini menjelaskan aspek dalam memilih BIPA, program pembelajaran BIPA, serta aspek tujuan dan karakteristik pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA adalah suatu proses, aktivitas, atau program yang bertujuan membelajarkan bahasa Indonesia kepada pelajar asing. Pembelajaran BIPA saat ini semakin menunjukkan kemajuannya dengan terbukti banyak sekali diminati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. BIPA sudah menjadi program nasional sebagai internasionalisasi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Kusmiatun dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa perkembangan bahasa Indonesia terutama di negara-negara Asia bahkan di negara lainnya semakin banyak dipelajari. Dari sini, dapat dijelaskan bahwa program pembelajaran BIPA ini merupakan program khusus karena peserta didik dalam program tersebut adalah orang asing. Oleh karena itu, Suyitno dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa pembelajaran BIPA merupakan program khusus untuk memberikan sebuah layanan pembelajaran kepada orang asing yang berminat belajar bahasa Indonesia. Nah, sebagai program khusus, tujuan pembelajaran BIPA sejalan dengan tujuan pelajar asing yang belajar bahasa Indonesia. Secara umum, orang asing belajar bahasa Indonesia bertujuan untuk cakap, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan komunikasi tersebut, pelajar BIPA perlu memahami dan menguasai secara memadai bahasa yang dipelajarinya. Penguasaan bahasa tersebut berupa penguasaan secara reseptif ataupun secara produktif. Pelajar BIPA dalam berkomunikasi dengan masyarakat pengguna bahasa Indonesia sangat dituntut memiliki kemahiran komunikasi baik dalam menerima pesan dari mitra tutur ataupun menyampaikan pesan kepada mitra tutur. Dalam hal ini, pelajar BIPA harus benar-benar memiliki bekal literasi komunikatif dalam berbahasa Indonesia, bukan hanya secara lisan saja, tetapi secara tulis. Dari sini, pelajar BIPA menunjukkan suatu karakter yang berbeda-beda dalam belajar bahasa Indonesia. Perbedaan itu terjadi karena pelajar BIPA berasal dari berbagai negara yang memiliki suatu karakteristik budaya yang berbeda pula. Perbedaan karakter tersebut sangat berpengaruh pada gaya dan strategi belajar bahasa mereka. Karena di situ mereka memiliki pola belajar dan gaya belajar yang beragam. Dari variabel pertama, sudah terkupas bahwa faktor penting pembelajaran BIPA itu sangat diperlukan untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan pembelajaran BIPA untuk
terutama komunikasi interaksi sosial yang akan dibahas, sesuai dengan judul peneliti. Untuk menjadi dasaran untuk menyusun suatu materi dan strategi dalam pembelajaran. Maka dari itu, yang sangat ditekankan adalah bagaimana cara memaparkan komponen penyajian materi ajar BIPA. Lalu, memaparkan aspek penting yang terdapat pada materi ajar BIPA dan bagaimana ketetapan materi yang berhubungan dengan keterpenuhan kebutuhan belajar, terutama untuk komunikasi interaksi sosial. Setelah kita mengulas tentang latar belakang masalah, maka selanjutnya kita akan membahas tentang fokus masalah. Fokus masalah penelitian yang akan dibahas yaitu pertama, menjelaskan komponen penyajian materi dan penerapan materi yang diajarkan pada buku literasi komunikasi 1. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan kesesuaian kebutuhan interaksi sosial pada buku literasi komunikasi 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, dalam konteks penelitian ini, temuan kajian ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang perencanaan pembelajaran BIPA untuk tujuan komunikasi sosial dan karakteristik materi ajar untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, temuan kajian ini juga akan memberikan gambaran tentang pilihan model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa pelajar asing dalam komunikasi sosial. Nah, yang kedua adalah manfaat secara praktis. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi pengajar BIPA, itu yang pertama. Nah, temuan tentang pilihan materi pembelajaran yang menjadi acuan dalam merancang pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan suatu kompetensi pelajar asing dalam komunikasi sosial. Selain itu, temuan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan materi ajar yang sesuai untuk tujuan yang akan dicapai. Hasil kajian ini juga bermanfaat bagi penulis buku ajar BIPA, yaitu melalui pemahaman terhadap hasil kajian ini, penulis buku ajar dapat menentukan pilihan materi ajar yang tepat untuk dikembangkan dalam paparan isi dalam buku ajar tersebut. Yang ketiga, yaitu bermanfaat bagi peneliti berikutnya. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam mengaji topik penelitian yang serupa. Temuan kajian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber pengayaan dalam membahas temuan kajian oleh peneliti berikutnya. Selain itu, desain penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bandingan untuk merancang sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh mereka. Setelah kita mengetahui manfaatnya, kali ini kita akan membahas tentang asumsi penelitian. Yang pertama, pelajar asing yang belajar BIPA memiliki tujuan agar mampu berbahasa Indonesia dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pelajar asing dalam kehidupan sehari-hari ketika di tempat tinggalnya itu sangat memerlukan komunikasi dengan lingkungannya. Maka dari itu, mereka membutuhkan sekali kemampuan berbahasa Indonesia. Ketiga, kemampuan bahasa Indonesia untuk kebutuhan komunikasi sosial itu sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia untuk kebutuhan komunikasi lainnya. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia untuk kebutuhan komunikasi sosial ini dapat dikaji melalui analisis perencanaan dan pembelajaran BIPA yang telah berlangsung. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang asumsi-asumsi tersebut, kita akan membahas tentang definisi operasional. Nah, di sini definisi operasionalnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembelajaran BIPA, hasil analisis kebutuhan, komunikasi sosial, pelajar asing, dan tingkat dasar. Nah, untuk menghindari perbedaan persepsi tentang penelitian ini, beberapa istilah berikut ini perlu dijelaskan secara operasional. Yang pertama,
pembelajar BIPA. Jadi pembelajar BIPA itu adalah suatu proses atau aktivitas untuk menjadikan pelajar asing mau dan mampu melakukan aktivitas belajar bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan. Yang kedua, hasil analisis kebutuhan, yaitu data atau informasi tentang materi ajar dan strategi pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar asing dalam pembelajaran. Yang ketiga, komunikasi sosial, yaitu suatu peristiwa percakapan yang terjadi dalam konteks masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pelajar asing. Pelajar asing ini adalah individu yang berasal dari penutur bahasa lain dan sedang belajar bahasa Indonesia. Yang terakhir, tingkat dasar yaitu tataran kompetensi berbahasa Indonesia pelajar asing mulai dari pemula sampai dasar lanjut, seperti itu. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, buku ajar BIPA. Apa sih buku ajar BIPA? Jadi buku ajar BIPA itu secara sederhana adalah materi dalam buku ajar yang dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan untuk belajar dan yang membantu pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran BIPA. Setelah kita mengetahui secara sederhana materi dalam buku ajar BIPA, kali ini yang akan dibahas adalah karakteristik kebutuhan bahan ajar BIPA. Nah, bahan ajar BIPA itu memiliki beberapa karakteristik seperti yang dijelaskan oleh Prastowo pada tahun 2011, yaitu yang pertama ada self-instructional, yaitu bahan ajar yang dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri melalui bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya adalah self-contained, yaitu merupakan seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari. Selanjutnya ada stand-alone, itu bahan ajar yang tidak bergantung pada bahan ajar lain. Selanjutnya ada adaptif, yaitu bahan ajar yang baiknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya teknologi. Yang terakhir adalah user-friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang dimuat bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya dapat memberikan kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Nah, berkenaan dengan pemilihan materi ajar, Suyitno pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa pengajar BIPA itu sangat perlu untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang penting dalam memilih materi dan strategi pembelajaran BIPA. Tujuan dari pembelajaran itu merupakan aspek utama yang perlu dipertimbangkan, dan pengajar BIPA itu perlu mempertimbangkan apakah pelajar BIPA itu belajar bahasa Indonesia untuk tujuan komunikasi semata, atau untuk penelitian, atau untuk penerjemahan, atau untuk kepentingan-kepentingan khusus yang berkenaan dengan profesi atau tugas-tugasnya. Materi ajar yang praktis dan komunikatif itu sebagaimana yang digunakan oleh penutur asli menjadi prioritas dalam pemilihan materi ajar BIPA. Jadi seperti itu. Yang kedua, komponen kebutuhan bahan ajar. Nah, komponen kebutuhan ajar ini menurut Kurniasi pada tahun 2019 itu menjelaskan jika komponen kebutuhan bahan ajar itu dapat dilihat dari kelayakan isi buku ajar yang dapat dilihat dari kesesuaian isi dengan kompetensi, kebutuhan, kebenaran substansi, dan pengembangan diri. Sedangkan kebahasaan bisa dilihat dari keterbacaan, kejelasan kaidah bahasa, dan bagaimana penggunaan bahasanya. Yang ketiga yaitu isi materi bahan ajar BIPA. Nah, ini Kusmiatun pada tahun 2015 menjelaskan juga bahwa BIPA merupakan suatu jalan untuk mengenalkan sekaligus menguatkan identitas bangsa, yakni bahasa Indonesia. BIPA juga menjadi dukungan bagi pengajaran bahasa dan budaya Indonesia secara global. Di dalam pengajaran BIPA, budaya tidak terlepaskan. Keduanya, bahasa dan budaya itu adalah bagian sangat erat dan saling mendukung sebagai sebuah program pengajaran. Isi dan materi ajar BIPA pun bukan hanya bersifat pengetahuan bahasa, tetapi juga keterampilan bahasa yang
menjelaskan tentang suatu wawasan budaya, seperti itu. Dalam isi materi bahan ajar BIPA, terdapat dua yaitu pengetahuan dan keterampilan bahasa, materi wawasan budaya. Jadi bukan hanya pengetahuan dan keterampilan bahasa saja, tetapi saya pertegas ada materi wawasan budaya, seperti itu. Yang terakhir adalah ragam dan kompleksitas materi ajar. Ragam dan kompleksitas materi ajar itu sangat perlu disesuaikan dengan kompetensi dan latar belakang budaya pelajar asing yang mempelajarinya. Bagi pelajar asing, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua atau bahasa asing karena memang bahasa tersebut dipelajari setelah mereka menguasai bahasa pertamanya itu. Dalam diri pelajar BIPA telah terbangun suatu sistem budaya, potensi bahasa, dan gaya belajar yang secara kuat berpengaruh terhadap pola dan strategi mereka dalam penguasaan bahasa target yang sedang dipelajarinya. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan materi ajar BIPA. Yang pertama, materi ajar yang dikembangkan untuk pembelajaran BIPA harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan belajar. Yang kedua, materi bahasa yang dipilih harus dapat dilatihkan secara komunikatif. Yang ketiga, karakteristik bahasa yang dipilih didasarkan pada kebutuhan komunikasi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas materi ajar menantang pelajar BIPA untuk bagaimana caranya berpikir dan berlatih untuk mengembangkan suatu kompetensi berbahasanya. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Di sini interaksi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi interaksi sosial, penguasaan bahasa pada interaksi sosial, dan literasi komunikatif. Yang pertama, fungsi interaksi sosial. Belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing berfungsi sebagai interaksi sosial, baik lisan maupun tulis. Dengan demikian, penutur asing diharapkan dapat memiliki kompetensi komunikatif. Pada hakikatnya, pembelajaran BIPA merupakan suatu proses menjadikan pelajar BIPA mampu berkomunikasi. Untuk itu, pembelajaran tersebut mengarah pada pencapaian target agar pelajar BIPA memiliki suatu kompetensi berbahasa secara reseptif. Reseptif itu menyimak dan membaca, dan kompetensi berbahasa secara produktif yaitu berbicara dan menulis. Keempat kompetensi tersebut diperlukan oleh pelajar BIPA untuk memenuhi suatu kebutuhan komunikasi sosial mereka dalam kehidupan di masyarakat atau bisa juga di kampus seperti itu. Nah, yang ketiga adalah literasi komunikatif. Di sini dalam pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia itu ditempatkan sebagai alat komunikasi, bukan sebagai materi bahasa yang dihafalkan atau dianalisis. Bahasa Indonesia difungsikan sebagai suatu alat komunikasi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, dalam pembelajaran BIPA, tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan pelajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikatif. Sejatinya, sebuah keterampilan berbahasa itu mencakup 4 aspek, yaitu berupa mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, yang merupakan suatu keterampilan mutlak dan harus dikuasai oleh penutur asing ketika belajar bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Dalam hal ini, pemahaman dan penguasaan budaya menjadi isyarat penting dalam keberhasilan komunikasi dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu, berkaitan dengan penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran BIPA untuk kebutuhan interaksi sosial. Deskripsi tersebut didasarkan pada hasil analisis kebutuhan pelajar asing dari segi penyajian materi, penerapan dalam pembelajaran, dan kesesuaian dengan kebutuhan interaksi sosial. Setelah itu, penelitian
yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA sendiri telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Saya memberikan dua contoh. Yang pertama adalah penelitian Suyitno dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Literasi Komunikatif untuk Pembelajaran BIPA yang Bermuatan Budaya Nusantara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang diteliti. Jadi seperti itu ya. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Andika Eko Prasetyo pada tahun 2015 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kebutuhan bahan ajar BIPA yang bermuatan budaya Jawa. Yang kedua, mengembangkan bahan ajar. Dan yang ketiga, mendeskripsikan penilaian bahan ajar itu. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian kali ini sangat berbeda secara substantif dan metodologis dengan penelitian yang terdahulu. Karena itu, penelitian ini termasuk penelitian baru dan layak untuk dilakukan. Setelah kita membahas bab 1 tentang pendahuluan dan bab 2 tentang kajian pustaka, maka di bab 3 ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan kembali buku ajar BIPA Literasi Komunikasi 1. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan materi bacaan buku teks BIPA Literasi Komunikasi 1 yang mencakup kutipan teks, kata, kalimat, dan latihan pemahaman bacaan baik dalam kemahiran berbahasa maupun budaya. Yang selanjutnya ada data dan sumber data. Data penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa paparan yang mendeskripsikan dua hal. Pertama, komponen penyajian dan penerapan materi meliputi judul, kutipan teks, kata, dan kalimat yang terakumulasi dalam materi yang digunakan dalam pembelajaran BIPA. Yang kedua, fungsi dan kesesuaian kebutuhan interaksi sosial dalam latihan pemahaman bacaan yang terakumulasi dalam materi yang digunakan dalam pembelajaran BIPA untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan juga berbudaya Indonesia. Pelajar BIPA untuk interaksi sosial. Data tersebut bersumber dari materi ajar yang terdapat pada buku literasi komunikasi 1. Selanjutnya adalah alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci memanfaatkan alat bantu penelitian yang berupa panduan ikhtisar dokumen, yang diambil datanya dari buku ajar BIPA Literasi Komunikasi 1. Peneliti secara langsung melakukan suatu pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Dokumen merupakan sumber data penting dalam sebuah penelitian. Dokumen juga dapat memberikan informasi yang melatar belakangi aktivitas tertentu. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan yang pertama, membaca dokumen yang ada, selanjutnya direkam dalam bentuk tabel pemandu. Langkah-langkah tersebut, pertama, peneliti membaca berulang-ulang buku teks BIPA Literasi Komunikasi, kemudian memberikan suatu tanda dengan menggaris bawah pada data yang mencakup masalah komponen penyajian dan penerapan materi serta fungsi dan kesesuaian kebutuhan interaksi sosial. Kedua, baru mencatat data yang telah ditemukan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian yang ketiga, dikelompokkan data tersebut untuk diletakkan pada tabel pemandu atau pendukung. Dan yang terakhir adalah mengecek ulang hasil pengumpulan data, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah analisis data.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengorganisasikan data. Pada tahap ini, analisis data dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah reduksi. Reduksi adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis maupun terekam di lapangan. Proses reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Bahkan, sebelum data benar-benar terkumpul, sesuai yang terdapat dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dalam tahap reduksi ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada identifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi. Kedua, setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah tersusun dalam unit-unit akan ditafsirkan maknanya oleh peneliti berdasarkan data yang ada dan dibahas berdasarkan hasil kajian terdahulu dan teori yang digunakan untuk menjelaskan suatu makna temuan penelitian. Data-data yang telah diberi keterangan itu kemudian dipetakan oleh peneliti ke dalam tabel pengumpulan data. Dan yang ketiga itu adalah penarikan kesimpulan, yaitu berupa kegiatan interpretasi yang menemukan makna dari data yang telah disajikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keabsahan data. Di sini penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif itu sangat penting. Melalui keabsahan data, kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan itu dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu peningkatan ketekunan peneliti, diskusi dengan teman sejawat, serta memanfaatkan bantuan dan saran dari dosen pembimbing. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian. Pada penelitian ini membutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan keutuhan data. Tahap penelitian ini ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian data. Yang pertama, pada tahap perencanaan, peneliti melakukan penyusunan rancangan, kemudian pencapaian studi pustaka yang relevan, dan kemudian penyusunan instrumen. Pada penyusunan rancangan penelitian ini dibuat agar pelaksanaan menjadi terarah dan berpedoman. Studi kepustakaan dilaksanakan agar memperoleh landasan teori penelitian yang diperlukan. Sedangkan penyusunan instrumen itu peneliti dan tabel penanda dilakukan untuk mempermudah pengumpulan data dan pengolahan data. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan unit analisis, kemudian menginterpretasikan. Setelah data diinterpretasikan, maka analisis data dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan terhadap hasil peneliti. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian data. Nah, tahap penyelesaian data ini, peneliti melakukan penulisan laporan yang kemudian diserahkan kepada tim ahli atau pembimbing untuk dikoreksi, kemudian melakukan perevisian laporan hingga laporan sampai pada standar kebenaran yang kemudian akan digandakan guna keperluan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.